Pacari seorang wanita yang sudah bersuami, nampaknya wanita dengan suami tersebut bercerai dan kali ini tinggal dengan dirinya. Bahkan punya anak satu dan mereka pun tinggal di kos-kosan. Saat sang wanita akan mencari pekerjaan dan interview, menitipkan anak semata wayangnya, namun ternyata pas pulang, sang anak kesayangan sudah tak bernyawa. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di kota Surabaya. Seorang lelaki bernama Rizky Susanto berusia 27 tahun, tinggal di Tambelangan, Madura, Jawa Timur. Biasa dirinya pun dipanggil Susanto oleh rekan-rekan kerjanya dan juga tetangga di lingkungan. Bekerja di gudang online Surabaya, Susanto pun kecapean pulang pergi hingga akhirnya memutuskan kos-kosan di Surabaya. Menurut para tetangga kosan, Susanto dikenal sebagai lelaki yang pendiam dan tertutup. Tak kenal banyak orang, Susanto yang selalu kerja dan diam di rumah saat ada waktu. Di mata teman-teman kerja, Susanto memang pekerja keras, namun dirinya pun tertutup dan sering lebih memilih pulang ke kosan daripada kumpul dengan teman-teman kerjanya. Susanto sendiri ternyata punya hobi yang teman-temannya tahu. Hobi Susanto sendiri adalah judi online. Beberapa kali menang hingga dirinya kecanduan, namun sering juga dirinya kalah. Waktu-waktu Susanto dihabiskan di kamar kosan dengan bermain judi online di handphonenya sendiri. Susanto juga sendiri dikenal sebagai perebut istri orang. Di usia Susanto 27 tahun, namun dirinya memacari Saripah, istri orang berusia 37 tahun. Saripah sendiri punya istri dan punya satu anak, namun tergoda oleh Susanto hingga akhirnya rumah tangganya acak-acakan dan memilih bercerai. Saripah meninggalkan suaminya dan dirinya membawa anak semata wayangnya tinggal bersama Susanto. Tinggal bersama Susanto di kos-kosan, dari dirinya menjalani persidangan perceraian hingga akhirnya dirinya resmi menjadi janda. Hubungan Saripah dengan Susanto ini makin dekat hingga akhirnya di awal 2024 mereka pun tinggal bersama di kos-kosan. Keduanya terlihat baik dan romantis, gak peduli istri orang, bahkan Saripah pun ibu satu anak ini akhirnya menjadi janda gara-gara Susanto. Meski bercerai dengan sang suami, Saripah sendiri tetap berkomunikasi demi anak semata wayang mereka dan bahkan kerap saling berbagi tugas dengan mantan suaminya. Pasca bercerai, Saripah sendiri bekerja, namun dirinya ingin bekerja yang lebih baik. Hingga akhirnya Saripah pun melamar-lamar kembali. Hingga suatu hari dirinya harus interview. Kebetulan saat itu dirinya mendapatkan kabar di tanggal 13 Februari 2024 kalau Saripah harus diinterview. Memberikan kabar kepada Susanto sang pacar, wawancara akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Saripah yang tahu kalau Susanto saat itu libur, meminta sang pacar untuk menjaga sang anak. Mengingat Saripah sendiri malas mengantarkan ke rumah mantan suaminya. Saat itu Susanto sendiri merasa tak keberatan, apalagi Saripah sendiri percaya kepada Susanto sang pacar yang akan menjaga buah hatinya. Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 terjadi Saripah ke kantor untuk interview pekerjaan barunya. Sementara saat itu di kosan, Susanto pun menjaga anak dari Saripah. Di awal menjaga anak sang pacar baik-baik saja, dirinya pun bermain handphone dan sang anak yang masih balita pun bermain sendirian. Namun menjelang siang sang anak pun mulai menangis. Rewel membuat Susanto yang sedang main HP dan berjudi online terganggu. Menggendong anak tersebut mencoba menenangkan anak sang pacar namun tetap tak berhasil. Saat itu pun dirinya masih tetap bermain handphone dan kondisinya kalah saat main judi. Tak mau kalah lebih banyak, Susanto pun meninggalkan sang anak didudukan kembali meskipun menangis dirinya tak peduli. Susanto kembali bermain handphonenya dan berharap dirinya menang, namun ternyata dirinya emosi karena kalah banyak hingga dirinya pusing. Mendengar tangisan anak tersebut, Susanto pun geram dan merasa terganggu. Emosi Susanto dilampiaskan kepada anak tersebut. Susanto pun melakukan penganiayaan. Susanto pun bahkan menyakiti, berharap anak tersebut berhenti menangis. Susanto bahkan mencekik leher agar terdiam. Susanto naik pitam dan melakukan kekerasan, membenturkan beberapa kali hingga akhirnya anak tersebut tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, Susanto pun menidurkan anak sang pacar dan lanjut bermain handphone tanpa disadari kalau anak tersebut sudah tak bernyawa. Setelah Saripah wawancara, dirinya pun segera pulang. Tepat di jam 4 sore sempat video call kepada sang pacar, namun tak diangkat. Saripah menganggap kalau sang pacar tengah tertidur. Di jam 5 Saripah pun sampai di rumah melihat Susanto yang sedang tertidur dengan sang anak. Namun saat mencoba membangunkan sang anak, Saripah pun kaget sang anak tak merespon. Meraba tubuh dingin, Saripah pun histeris dan langsung panik. Susanto bangun dan mengaku tak tahu apa-apa, menyuruh Saripah membawa anaknya ke rumah sakit. Saripah membawa sang anak ke rumah sakit dengan Susanto di Rumah Sakit Surabaya. Dokter pun langsung memeriksa dan menyebutkan kalau sang anak sudah tak bernyawa. Saripah yang kaget dan lemas tak menyangka anak semata wayangnya berpulang tiba-tiba. Susanto bahkan saat itu pergi dari rumah sakit cuek saat sang pacar nangis kejar kehilangan sang anak.
Saripah pun mengabari keluarganya dan mengabari mantan suaminya, ayah dari sang anak. Saat itu semua shock dan langsung ke rumah sakit. Melihat jasad sang anak, nampak ada luka lebam terutama di dahi dan di punggung. Hingga akhirnya mantan suami pun bertanya kepada Saripah. Dan Saripah yang tak tahu apa-apa pun bersama sang suami melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian pun datang ke rumah sakit untuk menyelidiki kasus ini. Dan pihak medis pun menyebutkan kalau sang anak mendapatkan penganiayaan. Polisi yakin kalau anak tersebut berpulang karena dilakukan penganiayaan, langsung menginterogasi keluarga, bahkan orang tua dari sang anak. Hingga pihak kepolisian pun interogasi pacar dari Saripah, Susanto, yang dititipi saat itu. Sutanto diamankan pihak yang berwajib tanpa perlawanan. Saat dimintai keterangan, di awal dirinya membantah, namun tak bisa mengelak lagi setelah bukti-bukti diperlihatkan. Sutanto mengakui motifnya kesal karena sang anak rewel, bahkan saat itu mengganggu dirinya yang sedang main handphone. Dipersiapkan akan menjalani peradilan, terancam pasal berlapis, terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Mantan suami dari Saripah sendiri tak mengerti kenapa Saripah menitipkannya, padahal Saripah bisa mengabarinya dan nanti dijemput. Sementara mantan Saripah sendiri mengaku dirinya tak akan memaafkan Sutanto. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.